Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita season 2 dari sebuah film tentang permainan kematian, yaitu Alice in Borderland. Dalam film ini, Arisu dan yang lain akhirnya berhasil menyelesaikan seluruh permainan kartu dari kartu as hingga kartu ke-10, yang mana hal itu menandakan bahwa kini hanya tersisa kartu Jack, Queen, dan King yang memiliki tingkat kesulitan jauh lebih sulit dari ke-10 kartu sebelumnya. Lalu apakah mereka bisa menyelesaikan permainan kematian tersebut? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah berhasil menyelesaikan seluruh permainan dari kartu as hingga kartu ke-10, Arisu, Usagi, Chishia, dan Kuina yang saat itu sedang berada di tengah kota tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran beberapa mantan anggota Beach yang datang setelah melihat kartu-kartu berukuran besar melintas di wilayah perkotaan. Tetapi tanpa disadari, entah mengapa mereka justru ditembaki oleh penembak misterius, sehingga mereka pun segera kabur dan bersembunyi di antara mobil-mobil yang ada di sana. Awalnya mereka semua sempat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi, namun saat Chishia melihat ke atas, ia akhirnya tahu bahwa ternyata wilayah ini merupakan wilayah permainan dari kartu King Spade alias Raja Sekop. Tak lama kemudian, Tata dan An datang sambil membawa mobil sehingga mereka pun berusaha kabur dari kejaran Raja Sekop dengan menggunakan mobil tersebut. Tetapi sayangnya Chishia justru terpisah akibat serangan brutal dari Raja Sekop. Lalu saat Raja Sekop berusaha mengejar mereka, An yang tak tahan dengan cara mengemudi Tata pun akhirnya terpaksa harus mengambil alih karena An ternyata memiliki skill mengemudi yang cukup hebat. Meski awalnya mereka berhasil pergi menjauh, serangan membabi buta dari Raja Sekop membuat An lengah hingga mereka tak sengaja menabrak sebuah mobil, dan pada akhirnya An pun terpisah dari Arisu karena Raja Sekop itu terus menembaki mereka. Singkat cerita, ketika Arisu dan yang lain sedang bersembunyi di salah satu gedung, Tata dan Kuina mencoba mencari mobil lain yang bisa mereka gunakan, sementara Arisu dan Usagi pergi ke sebuah Indomart untuk mencari beberapa persediaan makanan. Di sana, Arisu dan Usagi sempat bermain kasir-kasiran, yang mana hal itu membuat Arisu kembali teringat dengan masa lalu saat ia, Chota, dan Karube sedang asik makan mie bersama di dalam Indomart. Arisu lalu mengatakan bahwa ia ingin kembali ke dunia yang lama, tetapi Usagi justru teringat kembali dengan masa lalunya yang cukup kelam, di mana ayahnya menghilang saat sedang mendaki sebuah gunung. Melihat Usagi yang sedang sedih, Arisu pun langsung memeluk Usagi sambil mengatakan bahwa di masa lalu, ia juga pernah menjadi seseorang tak berguna yang hanya bisa membebani orang tuanya, sehingga ia mengajak Usagi untuk kembali bersama-sama agar mereka bisa memulai kehidupan baru yang jauh lebih baik dan meninggalkan masa lalu kelam mereka. Meski begitu, Usagi merasa bahwa dunia yang sekarang tampaknya jauh lebih baik dari dunia yang lama, dan jika ia ditanya apakah ia mau kembali ke dunia lama, maka ia akan memilih untuk tinggal di dunia yang sekarang ini. Tak lama kemudian, saat mereka hendak kembali, mereka bertemu dengan Tata dan Kuina, sehingga mereka pun kembali ke tempat persembunyian bersama-sama. Keesokan harinya, setelah melihat posisi kartu Raja Sekop yang terus-menerus berubah, Arisu pun menyadari bahwa seluruh kota ini merupakan arena permainan dari Raja Sekop, dan ia juga mengatakan hanya ada satu cara agar mereka tidak diserang oleh Raja Sekop, yaitu mencari permainan dari kartu lain. Arisu lalu memilih untuk bermain melawan Raja Keriting, karena menurutnya kartu Raja pasti memiliki banyak informasi yang bisa mereka gunakan untuk pergi dari dunia ini.
Tetapi tak hanya itu, permainan pada kartu keriting juga memerlukan kerjasama tim yang baik, sehingga Arisu sangat yakin bahwa kekompakan mereka pasti bisa memenangkan permainan yang ada di kartu Raja Keriting tersebut. Tanpa berlama-lama, mereka berempat segera pergi menuju ke lokasi Raja Keriting yang ada di sekitar pelabuhan. Namun ketika mereka sudah sampai di sana, mereka harus mencari satu pemain lagi karena permainan itu membutuhkan 5 orang pemain. Tanpa disadari, tiba-tiba di belakang mereka muncul si kampret Niragi yang ternyata masih hidup. Bahkan ia juga sudah memakai gelang permainan, sehingga mau tak mau mereka pun harus bermain dengannya. Meski mereka tahu bahwa Niragi bukanlah seseorang yang bisa bekerja sama dengan mereka. Kemudian setelah mereka masuk ke dalam arena permainan, mereka disambut oleh sang Raja Keriting bernama Kyuma, serta beberapa rekannya yaitu Shitara, Uta, Maki, dan Goken yang akan melawan Arisu di permainan kali ini. Di sana, Kyuma mengatakan bahwa semua permainan kartu wajah mulai dari Jack hingga King merupakan sebuah pertarungan melawan orang-orang yang disebut sebagai warga, alias orang-orang yang sudah ada di dalam dunia ini jauh sebelum semua permainan dimulai. Meski begitu, jika Arisu bisa memenangkan permainan tersebut, maka Kyuma dan seluruh anggotanya akan mati seperti orang-orang yang kalah dalam permainan sebelumnya. Tanpa berlama-lama, Kyuma pun menjelaskan bahwa permainan kali ini merupakan permainan tim bernama Osmosis, yaitu sebuah permainan yang mirip dengan permainan benteng-bentengan dari Indonesia. Dalam permainan ini, setiap tim akan diberikan masing-masing 10.000 poin, dan poin itu bisa dibagi ke seluruh anggota tim sesuai keinginan mereka. Selain itu, ada 3 cara agar mereka bisa menambah poin, yaitu pertama melalui pertarungan, di mana jika seseorang yang memiliki poin lebih besar memegang musuh yang memiliki poin lebih kecil, maka ia akan mendapatkan 500 poin. Lalu jika 2 orang pemain bergandengan tangan, maka poin mereka berdua akan dijumlahkan, sehingga mereka akan lebih mudah dalam mengalahkan 1 orang pemain. Kedua, mereka bisa mendapatkan poin tambahan dengan mencari 6 benda dengan jumlah poin mulai dari 500 hingga 3000 poin yang tersebar di seluruh area permainan yang mirip dengan sebuah labirin ini. Kemudian yang ketiga, mereka bisa mendapatkan 10.000 poin jika mereka bisa menyentuh benteng yang ada di markas musuh. Tetapi jika mereka tersentuh oleh penjaga yang memegang benteng tersebut, maka poin mereka akan langsung berkurang 10.000 poin, dan orang yang memiliki poin minus akan langsung ditembak oleh laser. Bagi siapapun yang telah menyelesaikan salah satu dari ketiga cara tersebut, status mereka akan diubah menjadi nonaktif, sehingga mereka harus menyentuh benteng mereka terlebih dahulu agar status mereka bisa aktif kembali. Dan jika pemain nonaktif menyentuh musuh, maka mereka berdua akan langsung tersengat listrik tegangan tinggi. Setelah menjelaskan semua peraturan, Kyuma dan seluruh anggota timnya segera kembali ke benteng miliknya. Lalu permainan benteng-bentengan di tengah labirin kontainer pun akhirnya dimulai. Di sana Arisu membagi tim menjadi 3 kelompok, di mana Arisu dengan poin 4.600 berpasangan dengan Kuina yang memiliki poin 300, dan Usagi dengan poin 300 berpasangan dengan Niragi yang memiliki 4.700 poin, sementara Tata hanya memiliki 100 poin karena ia bertugas menjadi penjaga benteng. Alasan mengapa Arisu membagi poin seperti itu, karena Kuina dan Usagi memiliki kecepatan yang bisa mereka gunakan untuk menghindar dari serangan musuh, sementara Arisu dan Niragi memiliki poin yang lebih besar agar mereka bisa lebih unggul jika mereka bertarung 1 lawan 1. Tak lama kemudian, Usagi dan Niragi akhirnya berhasil menemukan Maki yang sedang berjalan sendirian, sehingga mereka berdua pun mencoba mengejarnya. Di sisi lain, saat Arisu dan Kuina berhasil mendapatkan salah satu benda yang memiliki nilai 2000 poin, tiba-tiba mereka dihadang oleh Kyuma yang mencoba menantang mereka berdua. Awalnya Arisu dan Kuina sempat khawatir karena mereka tidak tahu berapa poin yang dimiliki oleh Kyuma saat ini.
Tetapi pada akhirnya Arisu pun berusaha memberanikan dirinya dan menantang Kyuma 1 lawan 1. Tanpa disadari, ternyata Kyuma telah membagikan 10.000 poin itu secara merata ke seluruh anggota timnya, yaitu setiap anggota tim memiliki 2.000 poin, sehingga Arisu pun berhasil memenangkan pertarungan dan mendapatkan 500 poin. Sebelum pergi, Kyuma sempat mengatakan alasan mengapa ia membagi poin itu secara merata, karena bagi Kyuma dan rekan-rekannya, meski menang atau kalah, hidup atau mati, mereka akan menjalani semua itu bersama-sama. Tak lama kemudian, Usagi dan Niragi akhirnya berhasil menangkap Goken dan mendapatkan 500 poin tambahan. Bahkan Arisu dan Kuina juga berhasil menangkap Maki, hingga akhirnya tim mereka berhasil memimpin 5.000 poin. Sementara itu, meski mereka sedang berada di posisi yang kalah, Kyuma dan yang lain tampaknya masih bisa saling bercanda. Bahkan mereka juga memiliki sebuah rencana yang bisa mereka gunakan untuk membalikan keadaan. Saat semua tim Arisu sedang mencari benda untuk menambah poin, tiba-tiba saja Tata dihampiri oleh 4 orang, yaitu Kyuma, Shitara, Maki, dan Goken yang datang secara bersamaan. Melihat hal itu, Tata pun segera memegang benteng sambil menggertak mereka. Namun tampaknya Kyuma dan yang lain tak peduli, sehingga mereka pun langsung menyerang secara bersama-sama. Hal itu membuat tim Kyuma mendapatkan 30.000 poin karena 3 dari mereka berhasil memegang benteng milik Arisu. Tetapi sayangnya Tata berhasil menghentikan Shitara, sehingga ia juga berhasil mendapatkan 10.000 poin. Sementara Shitara yang sudah kehabisan poin pun langsung ditembak oleh laser. Ketika Arisu dan yang lainnya kembali ke benteng, Niragi menyalahkan Tata karena ia tak bisa menjaga benteng dengan baik. Padahal sebelumnya ia diserang oleh Kyuma dan kawan-kawan secara bersamaan. Meski mereka kalah 4.000 poin, mereka tak ingin menyerah begitu saja, sehingga Usagi pun menyarankan untuk menyerang benteng Kyuma seperti yang dilakukan oleh Kyuma sebelumnya. Tetapi karena hal itu terlalu beresiko bagi mereka, Arisu pun menyuruh semua orang untuk berpencar dan mencari benda-benda yang tersisa agar mereka bisa menambah jumlah poin mereka. Lalu saat mereka sedang mencari benda-benda yang tersisa, tanpa disadari Usagi justru berhasil ditangkap oleh Goken yang ternyata sangat ahli dalam melakukan parkur. Bahkan Kuina juga berhasil ditangkap oleh Maki yang ternyata sangat ahli dalam melakukan bela diri. Tak hanya itu, Kyuma dan yang lain ternyata juga berhasil menemukan beberapa benda, termasuk benda yang memiliki poin 3.000, yang mana hal itu membuat tim Arisu tertinggal semakin jauh dengan selisih 12.000 poin. Sebelum pergi, Kyuma sempat mengatakan pada Arisu meski Shitara kini sudah meninggal, ia dan yang lain masih menganggap Shitara adalah seseorang yang hebat, sehingga Kyuma pun menyuruh Arisu untuk berusaha lebih baik lagi jika mereka benar-benar ingin memenangkan permainan ini. Saat mereka sudah berada di benteng, Arisu dan yang lain mulai merasa panik karena benda terakhir yang bisa mereka temukan hanya memiliki poin sebesar 2.500. Dan setelah Arisu teringat dengan kata-kata Kyuma, ia pun akhirnya memutuskan untuk menyerang benteng lawan seperti yang dilakukan oleh Kyuma sebelumnya. Setidaknya jika 2 pemain dari mereka bisa menyentuh benteng tersebut, mereka akan mendapatkan 20.000 poin. Sehingga Arisu mulai menyiapkan sebuah rencana gila yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkan Kyuma dan timnya. Meski resiko kematiannya sangatlah tinggi, mereka semua tampaknya setuju dengan rencana Arisu. Bahkan Niragi juga merasa bersemangat dengan rencana gila yang telah dipikirkan oleh Arisu itu. Singkat cerita, ketika Kyuma dan timnya sedang menjaga benteng, tiba-tiba Usagi yang saat itu hanya memiliki sisa 50 poin datang untuk menantang salah satu dari mereka, sehingga Goken pun merasa bersemangat dan langsung mengejar Usagi. Goken yang sedang bersemangat pun mencoba mengejar Usagi sekuat tenaga dengan segala teknik parkur yang ia miliki, yang mana hal itu membuat Usagi sempat kewalahan dan hampir terkena serangan Goken. Lalu saat ia sudah berada di ujung kontainer,
Goken pun segera mengejarnya, tetapi untungnya Usagi berhasil melompat ke kontainer lain, sementara Goken justru terjatuh dari sana. Di sisi lain, Arisu, Kuina, dan Niragi datang menghampiri benteng Kyuma, sehingga Kyuma pun menyuruh mereka untuk menyerang sekuat tenaga, karena ia merasa bahwa Arisu tak mungkin bisa mengalahkan mereka bertiga. Dengan penuh keyakinan, Arisu dan yang lain segera menyerang benteng tersebut. Namun tanpa disadari, ternyata Arisu sebelumnya tidak menyentuh benteng, yang mana hal itu membuat dirinya menjadi player non-aktif, sehingga saat Kyuma menyentuhnya, mereka berdua langsung tersengat listrik tegangan tinggi. Tanpa disadari, Niragi akhirnya berhasil menyentuh benteng dan mendapatkan 10.000 poin, tetapi sayangnya Kuina justru gagal, sehingga mereka harus mendapatkan 3.000 poin lagi untuk bisa memenangkan permainan tersebut. Di sana, Kyuma dan timnya mengatakan bahwa mereka akan menjaga benteng dan tak melakukan pertarungan lagi, yang mana hal itu membuat Arisu dan yang lain menjadi putus asa, karena mereka tak tahu harus melakukan apa lagi dalam waktu yang hanya tersisa 15 menit itu. Meski begitu, Usagi tak ingin menyerah begitu saja dan ia pun mencoba mencari benda terakhir, meski benda itu hanya memiliki 2.500 poin. Di tengah keterpurukan itu, Usagi akhirnya berhasil mendapatkan benda bernilai 2.500 poin tersebut. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba Niragi datang dan mencoba menyerang Usagi, karena ia ingin menggunakan sisa waktunya untuk melampiaskan hasrat dirinya pada tubuh Usagi. Sementara itu, saat Arisu menyadari bahwa mereka hanya butuh 1.000 poin lagi agar mereka bisa memenangkan permainan, ia pun mengucapkan salam perpisahan pada Tata sambil berterima kasih karena selama ini Tata mau menjadi teman yang baik bagi Arisu. Tetapi di tengah perjalanan, ia justru melihat Niragi yang mencoba menyerang Usagi, sehingga ia langsung menghajar Niragi, lalu ia membawa Usagi yang sedang terluka kembali ke dalam benteng. Di sana, Arisu sempat kebingungan karena ia tak bisa menemukan keberadaan Tata. Namun karena waktu yang tersisa hanya 7 menit, ia pun mencoba pergi ke suatu tempat, di mana di sana ia akhirnya bertemu dengan Kyuma yang saat itu ternyata sedang menunggu Arisu. Tampaknya permainan benteng-bentengan kali ini membuat Arisu dan Kyuma bisa memahami pikiran satu sama lain, karena selama ini Kyuma tak pernah bersikap jahat, bahkan ia selalu menyemangati Arisu saat ia merasa putus asa. Di sisa waktu yang hanya tersisa 5 menit itu, Arisu mengatakan bahwa ia seharusnya menuruti perkataan Kyuma tentang seorang pemimpin yang harus mendengarkan perasaan rekan timnya. Karena jika sebelumnya Arisu menuruti perkataan Usagi untuk menyerang benteng saat Kyuma dan yang lain sedang mencari benda, maka mereka pasti bisa mendapatkan poin lebih banyak. Arisu kemudian mencoba berterima kasih pada Kyuma yang telah memberikan banyak pembelajaran pada dirinya. Tetapi tanpa disadari, ketika Kyuma menuruti permintaan terakhir Arisu tersebut, tiba-tiba poin Kyuma berpindah pada Arisu, padahal Kyuma memiliki poin yang jauh lebih tinggi dibandingkan poin milik Arisu. Ternyata sebelum Arisu datang ke dermaga untuk menemui Kyuma, ia sempat bertemu dengan Tata yang mencoba melukai tangannya sendiri agar Arisu bisa membawa gelang miliknya, karena Tata masih memiliki 10.000 poin. Melihat tekad yang dimiliki oleh Tata, Arisu pun tak bisa membiarkan mereka kalah begitu saja, sehingga ia mencoba pergi ke dermaga karena ia tahu bahwa Kyuma pasti sedang menunggunya di sana. Dengan poin yang dimiliki oleh Tata dan Arisu, Arisu akhirnya berhasil mengalahkan poin milik Kyuma, yang mana hal itu membuat Kyuma hanya bisa pasrah dengan waktu yang tersisa 1 menit itu. Meski sebentar lagi mereka akan kalah, tampaknya Kyuma dan seluruh anggota timnya tak menyesali kesalahan mereka sama sekali, karena selama ini mereka telah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan Goken, Maki, dan Uta justru berterima kasih pada Kyuma yang telah berhasil membawa mereka hingga sejauh ini. Sebelum waktunya habis, Arisu sempat bertanya apakah Kyuma dulunya seorang pemain seperti mereka, dan jika mereka berhasil memenangkan seluruh permainan, apakah mereka bisa kembali ke dunia sebelumnya?
Tetapi sayangnya Kyuma tak bisa menjawab pertanyaan itu, sehingga ia pun hanya menyuruh Arisu untuk tetap yakin dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian ketika game berakhir, tanpa berlama-lama Kyuma dan seluruh anggota timnya akhirnya meninggal terkena laser. Bahkan pesawat yang membawa kartu Raja Keriting juga ikut hancur, menandakan bahwa permainan kartu itu sudah berhasil dikalahkan. Arisu lalu segera kembali dan mencoba menyelamatkan Tata, tetapi sayangnya Tata sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, hingga akhirnya ia juga meninggal dunia. Setelah melakukan pemakaman, Kuina mengatakan bahwa mereka tak bisa menyia-nyiakan kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Tata. Sementara Niragi justru merasa kesal karena ia masih bisa selamat dari permainan kematian ini. Di sisi lain, di sebuah penjara yang ada di kota itu, terlihat bahwa Chishia saat itu sedang memainkan sebuah permainan Jack hati bernama sel isolasi, yaitu permainan tebak simbol yang akan muncul di balik kalung yang sedang mereka pakai. Dalam permainan ini terdapat beberapa peraturan, yaitu peraturan pertama, mereka tak bisa melihat simbol yang ada di belakang kalung itu sendiri, sehingga mereka membutuhkan orang lain agar mereka bisa menebak simbol apa yang ada di balik kalung mereka. Lalu peraturan kedua, setiap satu ronde yang berjalan selama 1 jam, mereka akan disuruh untuk menebak simbol apa yang ada di balik kalung mereka, dan jika mereka salah, maka kalung itu seketika akan langsung meledak. Mendengar hal itu, beberapa pemain tampaknya terlihat tenang karena mereka hanya butuh bekerja sama agar mereka bisa menebak simbol yang ada di kalung mereka. Namun tanpa disadari, ternyata dari seluruh pemain yang ada di sana, terdapat salah satu impostor, yaitu si pemain Jack hati yang akan mengacaukan permainan tersebut, sehingga mereka tak bisa asal-asalan mempercayai orang lain begitu saja. Lalu film pun bersambung. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.